Eh, sebentar ya, ada tamu. Sebentar ya. Ah, iya. Selamat malam Tante. Apa kabar Tante? Baik. Syukurlah. Nama saya Raja. Saya teman Bella. Saya dan Bella teman satu kampus dan saya mau ketemu Bella. Keren aja kamu kan suka flat tuh. Makasih. Kamu baik banget deh sama aku. Nanti aku suapin ya. Kamu duluan ya, kamu duluan. Udah deh, gue aja. Aduh Bella, kamu tuh nyuci piringnya nggak bersih ya? Makanya sampai licin kayak gitu. Pasti masih banyak minyaknya kan? Kayak jatuh kayak gitu. Udah buruan kau beresin beling-belingnya. Ya ampun Bella, kamu bikin kacau apa lagi sih? Ayo sapu. Iya, sebentar Ma. Tenang saja Tante. Biar saya saja yang membantu membereskan semua ini. Apaan sih? Si Raja pakai bantuin Bella segala. Udah, Raja, sini biar aku aja. Tidak apa-apa. Aku biasa kok melakukan ini. Di rumah juga aku melakukannya sendiri. Makasih ya Raja. Ya. Pulang yuk. Tante, kami mau pamit pulang ya. Kok buru-buru banget Justin? Kenapa? Maaf nih Tante, Bu. Mama kan nggak bisa ditinggal sendirian Tante sebenarnya. Jadi abis nganterin Papa, aku juga langsung harus ke kafe lagi, ada yang harus diurusin Tante. Iya Ibu Rani. Mari, saya antar. Terima kasih untuk Terima kasih sudah hadir. Raja, kamu tuh ngapain kesini? Sebenarnya aku datang ke sini untuk pinjam buku sama kamu Bella, buat ngerjain tugas kampus aku besok. Tapi jujur, aku nggak tega sama kamu. Kok kayak begini? Padahal kan ini rumah kamu. Tapi mama sama adik kamu, kok tega banget sih? Terus Intan juga. Intan kan di sini dia kan cuma numpang. Tapi kenapa Intan juga malah ikut-ikutan ngebully kamu? Aku nggak ngerti Bella. Kenapa mereka begitu? Aku kasihan sama kamu. Raja, aku juga nggak merasa dibully kok. Itu kan cuma cara kamu memandang masalah aja. Nah, aku juga seneng kalau Sheila itu udah jadian sama Justin. Aku juga seneng kok Justin itu udah mau makan malam bareng sama Sheila di sini di rumahnya. Dan dia juga bawa papanya kan? Iya, tapi Bella, buat apa kamu baik sama mereka, Bel? Mereka tuh udah keterlaluan ngerjain kamu setiap saat, Bella. Tapi kenapa kamu diam aja sih? Kamu nggak pernah ngebales. Mereka itu jahat sama kamu, Bel. Iya, tapi kan kejahatan gak harus dibalas sama kejahatan terus. Kalau misalnya kejahatan dibalas sama kebaikan, ya dunia gak bakal sekacau sekarang kan? Bella, aku benar-benar kagum sama kamu. Belum pernah aku ketemu gadis yang sesabar dan setabah kamu. Raja, ini kayaknya ada yang kotor deh. Begitu ya. Sini. Mama, aku mau tanya sesuatu sama Mama. Menurut Mama, aku tuh cantik dan seksi gak sih? Kok Justin tuh kayaknya gak perhatian gitu sih sama aku? Aduh Intan, kenapa sih? Kamu ini kalau ngomong suka gak penting, tau gak? Intan, mau nanya.
Tadi pas di dalam kamu lagi makan malam sama mereka, si Om Juan ngobrolin apa aja? Mamaku kayak tertarik banget sih sama Om Juan. Jangan-jangan Mama naksir sama dia. Iya, Mah. Ih, kamu nih ngomong apaan sih? Pertanyaan Mama ini ada hubungannya sama pertanyaan kamu. Lagian ya, siapa tahu Om Juan itu nggak suka sama hubungannya Justin dengan Sheila. Siapa tahu dia itu lebih suka kamu yang jadi pacarnya Justin, ya kan? Beneran, Mah. Iya kan? Yaudah deh, mau ke dalam ah. Masa sih Mama mikir sampai ke situ? Tadi katanya nggak penting. Mama kok jadi semakin misterius sih? Justin dan Om Juan udah pulang. Aku jadi penasaran pengen menyelidiki Mbak Risma. Aku harus cari tahu siapa sebetulnya Mbak Risma. Sheila? Kamu lagi cari apa di kamar Mbak? Mbak Risma, tadi aku lagi mau nyari tank top. Tank top tadi aku mau pakai tank top di dalamnya blazer. Aku pikir tadi disetrika di sini. Kayaknya nggak ada deh. Tapi perasaan dari kemarin Mbak nggak pernah nyetrika tank top putih kamu deh. Oh gitu. Mungkin keselip di lemari kali ya Mbak. Ya udah aku ke kamar dulu ya. Rencanaku harus segera terlaksana. Kalau tidak, Sheila dan Rani bisa keburu berpihak sama Bella lagi. Ini semua gara-gara si Juan. Makanya aku bingung. Aku benar-benar dengar dengan kuping aku sendiri soal hubungan Barisma dan Om Juan. Dan aku lihat dengan mata aku sendiri kalau ada fotonya Barisma dan Om Juan di dompetnya Om Juan. Aku yakin Barisma tuh pasti sembunyi sesuatu dari kita, Kak. Kayaknya apa yang Kak Bella bilang tuh bener deh. Shil, aku seneng deh. Akhirnya kamu itu bisa dengar dan lihat sendiri kalau Mbak Risma tuh orangnya seperti apa. Ya walaupun kita belum tahu dengan jelas ya dia seperti apa. Nah makanya itu, aku tuh selalu khawatir sama kamu sama Mama. Kenapa? Karena aku takut mereka ngapa-ngapain kalian. Tapi sekarang mendingan kamu tenang aja. Kamu biasa aja, kamu sikapnya wajar-wajar aja kayak biasanya supaya nggak mencurigakan. Aku janji, aku bakal lindungin kamu. Ya walaupun saat ini aku nggak bisa ada di dekat kamu, tapi aku pasti lindungin kamu kok. Ternyata hubungan Sheila dan Bella udah baikan lagi. Mau nggak mau aku harus singkirkan Bella dulu supaya bisa mendapatkan semua aset Mas Tio. Aku tuh masih penasaran banget kenapa sih Kak Bella tuh akhir-akhir ini aneh banget. Kenapa Kak Bella tuh menjauh dari aku? Kenapa kita nggak bisa deket lagi kayak dulu, Kak? Maafin aku ya, aku belum bisa cerita sama kamu sekarang ini. Tapi percaya sama aku, kamu itu lebih aman secara fisik kalau kamu nggak terlalu deket sama aku sekarang. Apaan sih Kak Bella tuh kenapa sih masih rahasia-rahasiaan aja sama aku? Kalau Kak Bella anggap aku adik, kenapa aku nggak bisa tahu rahasia Kak Bella? Emang aku nggak layak bisa tahu rahasia Kak Bella? Kak Bella jahat. Maafin aku ya, Shil. Aku pengen banget jelasin ke kamu kalau kekuatan aku itu terlalu bahaya buat kamu. Kekuatanku tuh bisa bikin kamu celaka. Tapi kayaknya lebih baik kalau kamu nggak tahu sama sekali. Bu, ini dia perempuan bernama Bella yang tadi saya ceritain. Coba deh Bu lihat. Sebenarnya perempuan ini punya kekuatan apa sih Bu? Soalnya dia tuh aneh banget.
Gadis ini bukan gadis biasa. Kenapa Bu? Kamu harus hati-hati dengan gadis ini. Kalau saya jadi kamu, saya tidak akan dekat-dekat dengan dia. Bella bukan orang biasa. Kalau begitu, dia bisa jadi bencana besar buat aku. Lebih baik aku lenyapkan dia sekarang sebelum kekuatannya makin merajalela. Tunggu Bella. Sini, kita tukeran tugas aja ya. Kamu bawa pesanan aja. Udah nggak usah, nggak apa-apa, aku bisa kok Raja. Lagian kan kamu udah capek tadi bantuin aku di rumah, nggak apa-apa kok. Gak usah gengsi deh. Sini, berikan padaku. Kerjaan kayak gini sih kecil buat aku. Sudah sini, berikan biar aku yang bawa. Cepat tuh, bawa piring snacknya ke meja nomor 9 ya. Ayo cepat, ini biar aku yang masukkan ke dalam. Raja makasih ya. Iya, tidak apa-apa, aku senang kok melakukan ini. Malah kalau tangan kamu sampai kesleo, aku bisa pusing lagi, Bel. Siapa yang mau bantuin aku? Si Raja. Aku jadi makin genit sih sama Bella. Raja, Iya, lo tuh gimana sih? Meja 9 tadi protes ke gue. Katanya pesenannya lama datangnya. Lo kemana aja sih? Nggak boleh kayak gitu dong. Kita nggak boleh lama. Efisiensi waktu. Justin, maaf, tapi tadi yang nganterin pesanan ke meja 9 itu aku kok. Dan mereka nggak protes apa-apa, jadi Raja itu nggak salah. Bella, mereka tuh kalau protes ke pemiliknya, bukan ke pelayan kayak kalian. Raja, daripada gue potong gajinya, mendingan lo cuci semua piring yang ada di dapur. Bella. Kamu ngapain bantuin aku cuci piring? Nggak apa-apa kok, aku bisa sendiri. Ini hukuman buatku. Kamu kenapa sih ngotot nolongin aku? Aku nggak apa-apa. Raja, tenang aja. Lagian kamu juga suka keras kepala kan kalau mau bantuin aku? Udahlah, nggak apa-apa. Gak percuma buang duit sewa mobil ini. Ini waktunya buat nyingkirin si Bella. Astaga. Bella dalam bahaya. Mobil kenapa sih? Kok tiba-tiba gak bisa jalan kayak gini sih?